الحمد لله الذي أكرم المؤمنين بمواسم الخيرات وأثابهم على الصالحات جزيل المثوبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مضاعف الحسنات وغافر السيئات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مزيل الضلالات وهادم الشركيات. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم انشقاق السماوات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di hari yang penuh berkah ini dan di hari yang mulia dari tempat dan waktu yang mulia ini, marilah bersama-sama untuk terus menguatkan niat dan tekad kita dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus berusaha menjalankan semaksimal mungkin perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya, agar di kemudian hari dan hari demi hari yang kita lalui adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung hari nanti ketika sudah saat waktunya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kurang lebih 2 pekan mendatang kita akan bertemu dengan tamu agung, tamu yang sangat istimewa, tamu yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Suatu bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan rahmat, barakah dan maghfirah Allah Ta'ala. Bulan yang selalu menyapa kita setiap tahun, akan tetapi seringkali kita tidak menyambutnya dengan semestinya. Itulah bulan Ramadan Mubarak. Barangkali sebagian kita akan mengatakan, Ramadan masih lama, tidak perlu menyiapkan apa-apa, nanti saja kalau sudah dekat. Memang benar, Ramadan tidak akan menjelang pekan depan, akan tetapi jika kita memahami dan menghayati keutamaan bulan Ramadan, pasti saat ini kita sudah menyiapkan diri untuk bertemu dengannya. Sebagaimana jika kita menantikan suatu peristiwa besar dalam hidup kita ini, atau akan bertemu dengan orang-orang yang terkasih, kita pasti akan menyiapkan diri jauh-jauh hari demi menyambut sang kekasih tersebut. Inna ghadan linadirihi qaribun. Sesungguhnya esok hari bagi yang menantikannya adalah sangat dekat. Itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Mereka mengikat kehidupan mereka dengan bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi hal penting dalam kehidupan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'alla bin Al-Fadl, kanu yad'una Allah 6 ashhurin ayyuballighahum Ramadan, summa yad'unahu 6 ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Dahulu para ulama salaf berdoa selama 6 bulan
agar umur mereka disampaikan hingga bulan Ramadan. Dan kemudian berdoa selama 6 bulan lagi agar amalan mereka pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sungguh dipanjangkannya umur kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat agung. Karena hal itu berarti kita berkesempatan untuk mendapatkan anugerah serta keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Dalam sebuah hadis diceritakan ada 2 orang dari kabilah Bali yang datang kepada Rasulullah dan masuk Islam bersama. Salah satu di antara mereka lebih bersungguh-sungguh daripada yang lain. Maka orang yang lebih bersungguh-sungguh tersebut berangkat berjihad dan syahid dalam peperangan. Setahun kemudian temannya yang satu lagi juga meninggal. Kemudian Thulhah bin Ubaidillah berkata, "Aku bermimpi berada di pintu surga. Di sana aku melihat 2 orang sahabat tersebut. Kemudian keluar seseorang dari surga. Ia kemudian mengizinkan kepada orang yang meninggal belakangan untuk masuk surga. Setelah itu orang tersebut keluar dari surga lagi. Kemudian ia mengizinkan kepada yang mati syahid untuk masuk surga. Setelah itu keduanya mendatangiku dan berkata, 'Pulanglah engkau, saatnya belum tiba bagimu.' Pada pagi harinya Thulhah menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Mereka merasa heran dengan mimpi tersebut. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya, 'Apakah yang membuat kalian heran?' Sahabat menjawab, 'Wahai Rasulullah, salah satu di antara mereka lebih bersungguh-sungguh dan ia syahid di jalan Allah. Akan tetapi mengapa temannya yang masuk surga lebih dahulu?' Rasulullah bersabda, 'Bukankah temannya itu hidup 1 tahun sesudahnya?' Sahabat menjawab, 'Benar.' Rasulullah bertanya lagi, 'Bukankah ia sampai bulan Ramadan dan ia berpuasa?' Sahabat menjawab, 'Benar.' Rasulullah bertanya lagi, 'Dan dia juga melaksanakan sholat ini dan itu?' Sahabat menjawab, 'Benar ya Rasulullah.' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Fama bainahuma ba'du mimma bainas sama'i wal ardh.' Maka perbedaan antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah gambaran pahala yang besar yang didapatkan oleh orang yang dipanjangkan umurnya hingga bertemu dengan bulan Ramadan, dan kemudian ia memaksimalkan diri untuk ibadah di dalamnya. Maka adakah karunia yang lebih agung dari hal ini? Jika pahala orang yang mati syahid saja bisa dikalahkan oleh pahala orang yang beribadah pada bulan Ramadan, akankah kita masih akan meremehkan datangnya bulan Ramadan ini? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran dikatakan, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kegembiraan itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk persiapan yang maksimal. Siapkan fisik kita dengan baik, jaga kesehatan dan istirahatlah yang cukup. Kurangi porsi makanan kita agar kita lebih terbiasa berada dalam kondisi lapar. Akan lebih sempurna jika kita memperbanyak puasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah di 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban, selalu dan sering mengumandangkan sebuah doa yang istimewa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan.
Demikianlah para hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Semoga semakin menguatkan hati dan jiwa kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan persiapan yang maksimal, dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, dan semoga Allah menyampaikan umur kita hingga bulan Ramadan nanti sehingga kita bisa mengisinya dengan baik, dan di ujung Ramadan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله تعالى في سورة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.